Teman-teman, jadi tadi Pak Dosen menjelaskan, beliau menyuruh kita untuk memperdalam tentang konsep Wahdatul. Jadi, mari kita membahas tentang salah satu aspek pentingnya, yaitu adalah aspek ontologi. Jadi Pak kamu ini kan dikenal memiliki wawasan yang cukup dalam filsafat Islam. Apakah kamu bisa menjelaskan secara lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan ontologi itu menurut Wahdatul? Nah, jadi gini Andre, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Dalam konteks Wahdatul Ulum, ontologi menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, bersumber dari satu realitas utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesatuan ini tercermin dalam prinsip bahwa ilmu duniawi seperti komunikasi dan ilmu ukhrawi seperti akhlak dan nilai-nilai agama tidak terpisah, melainkan saling terkait dan terpaut di antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran sering mengaitkan kita untuk melihat alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, seperti yang terfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبعث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya pula bumi setelah mati. Dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Penjelasanmu menarik, Saudara Ibrahim. Kalau dikaitkan dengan komunikasi, ontologi dalam Wahdatul Ulum mengajarkan bahwa komunikasi bukan sekedar alat untuk menyampaikan informasi, tapi juga medium untuk memahami hakikat manusia dan Tuhan. Misalnya, komunikasi yang baik mencerminkan etika Islami, karena hakikat manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi dengan cara yang benar. Jadi guys, ontologi dalam Wahdatul Ulum ini sangat relevan untuk kita memahami komunikasi digital. Nah, dalam pandangan ini, keberadaan media sosial ini tidak hanya dilihat sebagai teknologi, tetapi juga bagian dari ciptaan Tuhan yang harus kita gunakan dengan baik. Nah, misalnya kita dalam memposting postingan di media sosial atau berkomentar di media sosial, itu kita juga harus menggunakan bahasa yang baik atau mengunggah konten-konten yang baik. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang komunikasi persuasif, ontologi dalam Wahdatul Ulum mengingatkan kita bahwa tujuan persuasi bukan hanya untuk mengubah perilaku seseorang, tapi juga untuk mendekatkan mereka pada kebenaran. Persuasi yang baik harus berlandaskan etika dan nilai-nilai Islami, seperti kejujuran dan hikmah. Karena komunikasi adalah bagian dari realitas kita sebagai makhluk hidup yang bertanggung jawab kepada Allah.
Saya setuju sih, dalam komunikasi hukum, ontologi dalam Wahdatul Ulum mengajarkan kita bahwa komunikasi dan hukum itu saling terkait. Ketika menyampaikan hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara, kita harus memastikan bahwa pesan tersebut mencerminkan nilai-nilai kebenaran dari Allah. Ini penting untuk dipahami bukan hanya secara teknis, tapi secara etis dan spiritual. Saya melihat ontologi dalam Wahdatul Ulum ini sangat penting diterapkan di segala macam bidang pendidikan. Pelajaran komunikasi tidak hanya mempelajari tentang teori seperti Shannon Weaver, tetapi juga mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Dengan begitu, komunikasi tidak hanya efektif tetapi juga bermakna. Jadi teman-teman, dari hasil diskusi kita dapat disimpulkan bahwa ontologi dalam Wahdatul Ulum menekankan bahwa keberadaan ilmu dan komunikasi adalah bagian dari kesatuan dan realitas yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam komunikasi, ini berarti setiap interaksi baik secara langsung maupun digital harus mencerminkan tujuan yang lebih besar, yaitu mengenal Allah dan memberi manfaat kepada manusia. Semoga kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saudara-saudara, Bagaimana pendapat Anda?